dengan penyihir. Maka sekarang tidak turun wahyu-wahyu, tidak turun syaitan yang membisikinya. Maka oleh Allah diturunkan sengaja ayat ini. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu di saat matahari naik, di waktu duha sepenggalahan, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi senyap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka ma di sini manafiyah seperti nanti datang i'rabnya. Maka tidaklah Rabb kamu Allah Jalla wa Ala meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan kamu pula tidak dibenci dan dimurkai oleh Allah. Maka turun ayat ini menjawab dari orang-orang Quraisy. Dan diriwayatkan tadi oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Jum'ah. Dan diriwayatkan juga masih oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang lain, sedikit tambahan, di kitab At-Tafsir, di tafsir surat Ad-Duha. Maka masih dari Jundub, berkata Jundub, istata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam yaqum lailatain aw thalatha faja'at imra'atun faqalat ya Muhammad inilah arju an yakuna syaitanu qad tarakaka lam arahu qaribak mundu lailatain aw thalath. Bahwa Nabi mengadu kepada beberapa sahabatnya, kepada keluarganya yang dipercayai, bahwa sekitar 2 hari, 3 hari kurang ataupun lebih tidak pernah lagi turun ayat Al-Quran. Maka tersampaikan kepada perempuan dari Quraisy. Maka kemudian dia mendatangi, faqalat ya Muhammad inilah arju an yakuna syaitanak atau syaitanu qad tarakak. Maka wahai Muhammad, kami mengira dan meyakini bahwa syaitan yang biasa membisiki kamu itu telah meninggalkan kamu dalam keadaan senang. Maka aku tidak pernah melihat malam-malam, 2 malam, 3 malam turun kepada kamu. Maka langsung fa'anzalallahu jalla wa'ala, dibalas oleh Allah dengan diturunkan ayat ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Syahidnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka tidaklah Rabb kamu itu meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan tidaklah Rabb kamu itu, yakni Allah, dalam keadaan murka kepadamu. Maka disebutkan juga tafsir oleh Ibnu Abbas di dalam Sahih Al-Bukhari ini, ma tarakaka wa ma abghadaka. Makna ma wadda'aka rabbuka wa ma qala adalah tidaklah Allah itu meninggalkan kamu dan dalam keadaan marah kepada kamu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang lain, yang mana Jundub menyebutkan abta'a Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Jibril terstagnasi untuk menurunkan wahyu kepada Nabi. Faqala al-musyrikun qad wudi'a Muhammadun. Maka senang orang-orang musyrik mengetahui Nabi tidak diturunkan wahyu beberapa hari. Maka mereka senang, gembira, dan mengumumkan bahwa Jibril telah meninggalkan Muhammad. Fa'anzalallahu jalla wa'ala. Maka turunlah ayat ini. Wadduha wal laili idza saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka ini tafsir ataupun usul tafsir tentang asbabun nuzul surat ini, terutama ayat yang 3 pertama tadi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa surat Ad-Duha diturunkan untuk menjawab orang-orang musyrik yang mana mereka merasa senang dan bahagia dengan tidak turunnya wahyu kepada Nabi. Ini asbabun nuzul dari surat Ad-Duha 3 ayat yang pertama. Dan juga turun dari lafaz ayat yang lain dengan kisah yang lain. Maka dikeluarkan oleh Imam Mufassir At-Tabari dari berbagai jalan, dan juga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, urida ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma huwa maftuh ala ummati min ba'dihi kunzan fasarra bidzalik fa anzalallahu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda fa'atahu fil jannah alf qasr fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu minal azwaj wal khadam. Maka di dalam ayat yang lain wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ada kisah tentang asbabun nuzulnya, di mana Ibnu Abbas mengatakan telah ditampakkan kepada Nabi apa-apa yang dibukakan dari dunia, yang mana seluruh manusia dibukakan dunia di zaman ini dalam keadaan harta yang melimpah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mau mengambilnya. Lihat bagaimana kehidupan Nabi kita dalam keadaan zuhud. Dan begitu pun di dalam hadis Jabir, dari hadis khamsan lam yu'tahunna nabiyyun min ba'di, maka aku diberikan 5 perkara dan tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Di antaranya adalah utitu bimafatih min mafatihid dunya, bahwa aku diberikan kunci dari kunci-kunci perhiasan dunia, dan Nabi melemparkannya dan tidak mau memberikannya ataupun tidak mau membukanya, sehingga kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih baik dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, daripada menjadi nabi yang kaya raya, jaya raya. Maka ini pilihan Nabi. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa dhir'ahu marhunun indal yahud ala sa'au sa'ain minal bur, yang maknanya meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan baju kevlarnya, baju besinya dulu di zaman Nabi di saat berperang, senjata pada saat itu panah, pedang, tombak. Maka untuk melindungi tubuhnya dari pedang, tombak, dan senjam pada saat itu yang ada, dengan menggunakan baju kevlar, baju besi. Maka ini termasuk perkara yang mahal, perlengkapan untuk berperang. Kalau di zaman sekarang ya baju kevlar tahan peluru yang berisi dari benang-benang baja, dan juga bahkan dipasang baja-baja tipis
yang dipakaikan seperti rompi. Itu zaman now. Zaman Nabi dipakaikan baju besi. Terbayang bagaimana orang berperang sangat berat untuk melindungi tusukan dan sebagainya. Maka ini semua digadaikan kepada orang Yahud untuk mendapatkan 1 atau 2 sok dari tepung. Maka kalian mengambil tepung dari Hasbi dengan mudah, maka Nabi mengambil tepung sok atau so'ain di alat kevlar ataupun baju kevlar untuk perang. Maka meninggal Nabi, baju kevlarnya belum ditebus dari orang Yahudi. Maka keadaan Nabi dalam keadaan fakir. Falamma urida alaihi ma huwa maftuh ala ummatihi min ba'dihi kunzan fasara bidzalik fa anzalallah, maka Allah turunkan di saat Nabi tidak mau memilih dunia menjadi orang kaya, maka Allah menurunkan ayat di dalam surat Ad-Duha ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau begitu, maka kelak Allah Jalla wa Ala pasti memberikan balasan karunia kepadamu, wahai Muhammad, dan kamu pasti akan merasa puas dari balasan tersebut. Fa'atahu fil jannah, maka Allah akan memberikan balasan dunia yang Nabi tidak mau untuk mengambilnya adalah alfa qasrin, 1 miliar istana. Fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu minal azwaj wal khadam. Maka setiap dari 1 miliar istana itu terdapat lengkap permaisuri-permaisuri dan juga pembantu-pembantu yang mendekatkan makanan dan minuman. Maka raja di muka bumi ini, king of the king, best of the best, dia hanya mempunyai 1 kerajaan dan mempunyai 1 singgasana, dan para pembantu dan para permaisuri, maka itu saja 1 istana. Nabi akan diberikan alfu alfin, bermakna 1000 kali 1000. 1 miliar, iya. 1000 kali 1000 berapa? 1 miliar. Kosongnya 6. The 6 triple. Maka dia itu 9. Maka dia itu 1 miliar diberikan kepada Nabi, dan Nabi akan senang dengan ucapan Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maka kamu akan ridha wahai Muhammad. Maka sanad ini bertumpu kepada Abu Umar Al-Auza'i, imam muhaddis, an Ismaila ibni Ubaidillah ibni Abil Muhajir Al-Mahzumi, an Ali ibni Abdullah ibni Abbas, dari bapaknya Abdullah ibnu Abbas. Maka sanadnya di sini sanad yang sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Muhaddis fi Diyaril Yaman. Qala Syekhuna wa hada isnadu sahih ila Ibni Abbas wa mithlu hada ma yuqalu illa an tauqif. Maknanya hadis ini hadis yang sahih sanadnya kepada Ibnu Abbas, dan seperti yang demikian tidaklah ucapan Ibnu Abbas kecuali dia adalah khobar yang datang dari Nabi. Maknanya dia mengisahkan di sini tentang asbabun nuzul, bagaimana Nabi menolak diberi dunia, dan turunlah ayat ini. Maka di kaidah ilmi usuli tafsir, jika seorang sahabi meriwayatkan kisah tentang asbabun nuzul, turun ayat kepada Nabi Muhammad yang bunyinya ayat Al-Quran demikian dan demikian, maka meskipun itu ucapan dari sahabat seperti di sini Ibnu Abbas, namun hukumnya marfu kepada Nabi, bahwa ini adalah
ucapan Nabi, karena mengisahkan perkara yang berhubungan dengan Nabi, meskipun dia diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang bicara di sini. Maka inilah dari asbabun nuzul tentang surat Ad-Duha yang sahih. Maka di sana masih banyak asbabun nuzul yang lainnya, namun ada yang tidak sahih. Maka manhaj kita di dalam seluruh kajian baik fikih, akidah